Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Fajar di KAI Bird Farm Serang, Banten. Kali ini mungkin banyak teman-teman juga yang sudah tahu, tapi tidak ada salahnya saya coba kembali mengulas ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mencoba untuk memulai beternak murai batu ya. Dalam beternak murai batu, prinsip dasar dari indukan sudah jelas ya. Yang penting jantannya birahi usia 1,5 tahun ke atas, betina pun harus birahi minimal usia 7 bulan ke atas, dan masa pengeraman selama 14 hari dari pertama kali telur. Di kemarin ada yang sempat bertanya, murainya sudah bertelur kurang lebih 21 hari, apakah masih ada potensi untuk menetas atau tidak? Ya, jawabannya tipis kemungkinan sih. Saya rasa nggak mungkin bisa menetas, mungkin itu telur jong ya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana menghandle trotol murai batu setelah panen gitu ya. Jangan biar tidak gampang sakit ataupun gampang terserang, gampang mati lah intinya, biar nggak gampang mati. Pada prinsipnya berikan kehangatan kepada murai batu yang teman-teman panen gitu ya. Kalau saya ini gunakan besek dari bambu ini untuk menghalau angin yang masuk, dan karena kebetulan hari ini atau cuaca akhir-akhir ini karena musim hujan ya, jadi suhu turun drastis. Yang biasanya 29 sampai 31 derajat, hari ini bisa sampai di bawah 25 derajat ya kalau malam. Nah, makanya mau tidak mau saya pakai lampu ya, diberikan lampu. Cuman tips untuk teman-teman yang meloloh murai batu menggunakan inkubator buatan seperti itu yang menggunakan lampu pijar ya, upayakan jangan sampai si murai ini langsung terpapar sinar. Jadi kondisikan tetap di dalam inkubator itu gelap. Nah, karena saya pakai besek ini, jadi secara tidak langsung ini akan menutup cahaya yang masuk, tapi hangatnya tetap dapat gitu tuh. Jadi mereka hanya butuh kehangatan, kalau cahaya nggak perlu gitu ya. Nah, tips lain lagi, pemberian pakan apa yang paling bagus untuk trotolan murai batu ya. Sebaiknya sih serangga ya, boleh itu kroto ataupun jangkrik yang sudah dimatikan terlebih dahulu. Tapi kalau saya biasanya campur menggunakan fur kita lembutkan menggunakan air hangat. Setelah agak hangat kuku, kita campurkan kroto dan baru kita berikan kepada anakan. Nah, berapa kali sehari meloloh murai batu? Kalau usia baru panen sekitar 8 sampai 15 hari. Ini biasanya kita jeda per jam ya. Tiap 1 jam kita kasih. Atau mungkin bisa skip satu setengah jam lah maksimal. Kalau memang teman-teman lagi repot mungkin yang nggak ada waktu, itu boleh dilakukan. Ini diberikan pakan untuk trotolan ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore maghrib ya. Jadi kalau malam tidak perlu diberikan, karena di kandang ternak pun indukan sudah masuk sangkar, udah nggak ngasih makan lagi anakan gitu. Jadi dari jam 6 ke atas sampai pagi lagi sampai jam 7 itu nggak perlu dikasih makan lagi teman-teman. Justru biarkan mereka istirahat, karena proses pertumbuhan dari burung ini terjadi saat malam hari setelah dia makan gitu ya. Nah, terus tips lainnya adalah, kebanyakan memang saya dulu juga trotol di usia 8 sampai 12 hari itu adalah usia rawan burung ini terserang penyakit. Penyakit yang biasa menyerang trotolan saat diloloh adalah mati tiba-tiba ya, nggak tahu penyakitnya apa, terus mencret. Yang ketiga matanya bengkak gitu kan. Ini bisa kita hindari dengan pertama menjamin kebersihan dari kandang ya. Biasanya mata bengkak itu awalnya akibat dari semut. Makanya sisa-sisa pakan di dalam besek ini harus dibersihkan, kotoran juga. Jadi si trotolan murai batu ini biasanya kalau setelah kita loloh dia langsung ngeluarin pup. Nah, si pupnya ini harus kita langsung buang. Itu agar tidak mengundang binatang-binatang lain yang bisa menyerang burung ini. Biasanya kan efeknya ke mata, biasanya pada bengkak. Itu akan sulit sekali dan bahkan fatalnya burung ini bisa mati gitu ya. Terus yang kedua, gangguan pencernaan pada burung, mencret pada burung tiba-tiba juga lama kelamaan ini dia bisa mati.
Ini bisa kita siasati dengan pemberian pakan yang tetap higienis ya teman-teman. Jadi adonan fur dengan kroto itu buat 2 atau 3 kali ya. Misalkan pagi kita buat aduk, nah setelah jam 12 siang kalau memang masih ada itu jangan tetap diberikan, itu harus kita buang karena coba teman-teman cium baunya pasti berbeda gitu kan, asam-asam gimana gitu. Nah sore hari sekitar jam 3 itu diganti lagi untuk maghrib, makanya takaran pembuatan adonan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kira-kira berapa nih, karena sayang kalau memang banyak kebuang gitu ya. Yang pertama tadi matanya snot, yang kedua gangguan pencernaan, dan yang ketiga penyakit yang biasanya menyerang murai batu anakan adalah kaki yang lumpuh, bengkok. Nah ini alas kandang yang biasanya berpengaruh gitu ya, alas kandang. Jangan biarkan alas kandang licin. Nah jadi biar dia bisa menapak sempurna tuh, berikan serabut-serabut seperti ini. Ini harusnya sih agak tebelan ya serabutnya. Biasanya kita pakai daun pinus, cuman kebetulan lupa belum ngambil kehabisan, kita pakai rumput kering. Terus penyakit lainnya yang biasanya menyerang trotol murai batu adalah snot, terus gangguan pencernaan, kemudian kakinya bengkok ya. Yang ketiga mati mendadak sih jarang ya, mati mendadak sih jarang. Mungkin saya rasa sih itu saja yang sering terjadi, dan cara pencegahannya juga sudah saya kasih tahu seperti itu. Pada prinsipnya berikan kenyamanan lah. Kalau burung seusia gini nih sampai dia nangkring, nah usia nangkring ini kurang lebih sekitar 12 sampai 15 hari dia mulai belajar nangkring. Nah intensitas pemberian pakan pun akan lebih rutin lagi nanti kalau setelah dia nangkring. Jadi begitu dia bunyi ngek ngek gitu tuh, langsung kita kasih lagi pakannya gitu, biar dia nggak sakit lah. Jadi hindari angin, hindari cahaya berlebih. Nah nanti setelah burung ini nangkring, inkubator yang kita gunakan, kalau memang teman-teman pakai inkubator itu upayakan jangan sampai tembus cahaya, jangan sampai terang aja dalamnya. Karena apa? Ini akan memicu katarak nantinya. Katarak pada murai batu itu nanti saya bisa bahas di intinya mah, kebanyakan trotol yang katarak itu akibat dari penggunaan inkubator, lampu yang terlalu berlebih atau cahaya yang terlalu drastis dari gelap ke terang ataupun sebaliknya. Makanya perlakuan terhadap trotol yang benar yang saya alami ya seperti yang saya barusan jelaskan. Kalau memang misalkan teman-teman saat ini ini musimnya murai batu beranak nih ya. Saat ini mungkin untuk teman-teman yang baru meloloh murai atau burung-burung pemakan serangga lain, mungkin bisa dijalani tips yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Oke, salam sukses dari saya, KF Bird Farm Serang, Banten.